Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian untuk membahas buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu salah satu penulis Amerika yang tulisannya diterjemahkan paling luas dan telah dipubliskan dalam lebih dari 140 bahasa. Nah, jadi Nyonya Ellen G. White ini merupakan seorang penulis Kristiani di mana dia mendapatkan ilham langsung dari Tuhan dan ia menuangkan isi pikirannya ke dalam buku-buku tulisannya. Nah, jadi kita juga akan belajar bagaimana kita di kehidupan sekarang ini kita itu harus selalu bergantung kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini bacaan yang saya ambil terdapat di dalam halaman 97. Tapi sebelum saya lanjut untuk membacakan bacaannya, saya ingin agar saudara sekalian mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita kali ini berjudul Upah Kesetiaan. Nah, saudara juga bisa membuka di dalam Alkitab Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudaraku sekalian, pada judul dan ayat inti kita kali ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang yang percaya Tuhan itu telah menyediakan berkat untuk kita, dan kita itu Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang setia kepadanya, dan kita itu tidak perlu untuk mencari kekayaan di dunia ini. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang ingin cepat menjadi kaya, mereka tidak akan luput dari hukuman. Nah, jadi marilah kita berlomba-lomba untuk setia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita semua. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dunia katakan perkara kecil, itulah yang membuat seseorang berhasil. Perbuatan kasih yang kecil, penyangkalan diri yang kecil, mengucapkan kata-kata sederhana yang dapat menolong, hati-hati terhadap dosa kecil, inilah kehidupan beragama umat Kristiani. Pengakuan dengan ungkapan rasa syukur setiap hari, memperbaiki kesempatan secara arif, rajin mengadakan talenta yang dipercayakan, untuk inilah Tuhan memanggil kita. Nah, jadi di sini kita itu diajarkan, marilah kita melakukan kebaikan meskipun itu hanya dalam skala kecil, seperti berbuat sesuatu yang baik, penyangkalan diri, mengucapkan kata-kata sederhana yang dapat menolong orang, dan hati-hati terhadap dosa yang kecil. Jadi, meskipun kita melakukan segala sesuatu itu dalam skala kecil, tetapi dari disitulah kita akan belajar. Mungkin kita merasa jika kita melakukan sesuatu dalam hal-hal yang kecil itu tidaklah berguna. Contohnya ketika kita mempunyai berkat dan kita membagikan berkat tersebut kepada orang lain, mungkin kita itu merasa, oh ini hanya sedikit saja, mungkin tidak terlalu berguna untuk orang lain. Tetapi bagi orang yang kita berikan berkat tersebut atau kita bagikan apa yang kita punya, mungkin itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan itu merupakan sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Jadi Tuhan mau, marilah kita melakukan apapun yang kita lakukan, meskipun itu kita rasa hanya kecil saja, yang kecil dan tidak berguna, tapi marilah kita mulai melatih diri kita untuk melakukan segala sesuatunya. Contohnya bisa saya ambil dalam kehidupan kita setiap harinya, itu pada waktu kita bangun tidur, marilah kita membersihkan tempat tidur kita. Mungkin kita melihat itu hanyalah hal yang kecil, tetapi apabila kita melakukan hal tersebut, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan itu dengan sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut. Tuhan juga menginginkan agar kita itu menjadi orang yang rajin, yang mengandalkan talenta yang dipercayakannya. Nah, jadi di sini juga ditegaskan bahwa kita itu masing-masing pribadi Tuhan telah memberikan talenta di dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin agar kita menggunakan talenta yang kita miliki
atau kemampuan yang kita miliki untuk membantu orang lain, membantu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan Tuhan tidak ingin jika kita mempunyai talenta, kita itu hanya menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi Tuhan ingin agar kita itu menjadi pribadi yang mau untuk membantu orang-orang di sekitar kita, dan tidak boleh kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Ia yang setia menjalankan tugas kecil akan siap mengemban tuntutan kewajiban yang besar. Seseorang yang ramah dan santun dalam hidup setiap hari, yang murah hati dan sabar dalam keluarganya, yang selalu bertujuan membahagiakan keluarga, akan pertama mengabaikan diri dan mau berkorban kalau diminta Tuhan. Nah, jadi paragraf selanjutnya di sini menjelaskan bahwa ketika kita menjalankan tugas yang kecil, maka kita juga akan siap untuk tanggung jawab yang besar. Dan juga apabila kita menjadi pribadi yang ramah dan santun dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita itu lama-kelamaan akan memiliki sifat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita itu akan mempunyai sifat untuk rela berkorban. Dan tentu saja hal itu bisa kita lakukan apabila kita mau untuk melatihnya setiap hari. Contoh kecilnya apabila kita mempunyai uang atau ketika kita menerima gaji. Nah, di situ bisa kita lihat berapa persen uang yang kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri dan berapa persen yang kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi Tuhan ingin agar kita itu, jika kita mendapatkan berkat, marilah kita memiliki sifat yang ingin untuk berkorban. Sehingga apabila kita mau untuk melatihnya, maka saya yakin dan percaya mungkin itu tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu yang dekat. Tetapi apabila kita rajin untuk melakukannya, maka lama-kelamaan itu akan membuahkan hasil yang besar di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan menginginkan agar kita itu tidak boleh terlalu untuk mementingkan diri kita dan keluarga kita. Tetapi Tuhan ingin agar kita memiliki sifat yang peka, di mana apabila kita melihat di lingkungan sekitar kita ada orang yang membutuhkan bantuan, kita itu harus mau untuk membantu orang-orang tersebut. Sehingga orang-orang yang kita bantu, mereka akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang berbeda, di mana meskipun itu bukan keluarga kita, tetapi kita memiliki sifat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Mungkin kita mau menyerahkan harta kita kepada pekerjaan Tuhan. Hal ini tidak diperhitungkan, kecuali kita memberikan juga hati yang penuh dan bersyukur kepadanya. Mereka yang mau menjadi penginjil di luar negeri harus lebih dulu menginjil di rumah sendiri. Mereka yang rindu bekerja di kebun anggur Tuhan harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan satu kebun anggur kecil yang dipercayakan Tuhan dalam pengawasan mereka secara hati-hati. Nah, selanjutnya juga kita itu diingatkan kembali. Mungkin kita itu merasa sudah cukup apabila kita mau untuk menyerahkan harta kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan lagi bahwa hal ini tidak diperhitungkan, kecuali kita mau memberikan juga hati dan penuh kasih serta bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana itu? Nah, Tuhan ingin agar kita itu tidak hanya memberikan apa yang kita miliki, yaitu harta kita, tetapi Tuhan juga ingin kita itu menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, sehingga kita itu menjadi pribadi yang bergantung hanya kepada Tuhan. Dan tentu saja apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita itu akan menjadi seorang penginjil yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan berkata bahwa apabila kita mau menjadi penginjil di luar, kita itu harus terlebih dahulu menginjil di dalam rumah kita sendiri. Nah, itu
tentu saja bisa kita lakukan apabila kita mau untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil di dalam lingkungan keluarga kita. Contohnya seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita bangun, kita mau membersihkan tempat tidur kita, dan kita melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, membersihkan halaman, ngepel, mencuci piring, mencuci pakaian kita sendiri. Nah, dari situ kita itu akan diajar kerendahan hati, di mana kita mau melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga apabila kita ditugaskan Tuhan untuk melakukan pekerjaan di luar sana, kita itu sudah mempunyai basic, karena kita telah melakukan pekerjaan yang kecil di dalam lingkungan keluarga kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa mereka yang rindu bekerja di kebun anggur Tuhan harus mempersiapkan diri dengan membangun satu kebun anggur kecil yang dipercayakan Tuhan dalam pengawasan mereka secara hati-hati. Nah, apabila kita mau dan rindu untuk bekerja di ladang Tuhan, tentu saja itu bisa kita lakukan apabila kita telah mengembangkan kebun anggur yang kecil. Nah, itu maksudnya di sini Tuhan ingin sebelum kita melakukan pekerjaan Tuhan di luar sana, Tuhan ingin agar kita itu memperbaiki dulu diri kita sendiri, di mana Tuhan ingin agar kita itu belajar dulu mengenai firman Tuhan, dan apabila kita telah siap dan mengerti firman Tuhan, barulah Tuhan akan mengutus kita untuk melakukan pekerjaannya di luar sana. Dan juga apabila kita belum diutus Tuhan untuk membagikan firman-Nya di luar sana, janganlah kita melakukannya karena kemauan kita sendiri. Dan tentu saja apabila kita melakukan keinginan kita sendiri dan kita mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan, maka tentu saja apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita itu tidak boleh menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan pilihan kita sendiri. Jadi sebelum kita pergi keluar sana, marilah kita memperbaiki dulu pribadi kita sendiri di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga apabila kita telah menjadi dan lebih mengerti mengenai firman Tuhan, maka apabila saatnya tiba, maka Tuhan akan mengirim kita untuk melakukan pekerjaannya di luar sana. Pada hari penghukuman, mereka yang setia dalam hidup setiap hari akan mendengar kata-kata ini. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kristus tidak memuji mereka karena pidato yang semangat atau kuasa kecerdasan yang diperagakan, atau dengan sumbangan yang diberikan dengan murah hati. Melakukan pekerjaan kecil yang biasa diabaikan orang, justru itulah yang memperoleh upah. Kutipan ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda halaman 171 sampai 173. Nah, jadi pada akhir pembacaan kita kali ini, di sini ada kutipan yang sangat bagus, yaitu mari, hai kamu, yaitu kita yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, jadi di sini kita itu telah diberikan suatu kerajaan apabila kita mau melakukan setiap pekerjaan kecil yang mungkin saja pekerjaan itu diabaikan oleh orang lain. Dan Kristus tidak memuji mereka yang hebat dalam hal berpidato atau memiliki kecerdasan yang diperagakan atau dengan sumbangan yang mereka berikan. Nah, jadi Tuhan itu tidak melihat apakah kita itu hebat dalam hal bicara atau kita membagikan harta kita, tetapi di sini kita itu diajarkan kembali, maukah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang mungkin saja pekerjaan tersebut diabaikan orang lain. Mungkin saja orang lain melihat bahwa pekerjaan ini tidak ada nilainya, sehingga mereka tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Tuhan mengajarkan kembali kepada kita, marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, dan apabila waktunya tiba, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, jadi inti dari pembacaan kita kali ini yang berjudul upah kesetiaan, yaitu adalah Tuhan ingin agar kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, sehingga apabila kita setia dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang sederhana, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan tentu saja hal tersebut bisa kita lakukan apabila kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan ini, kecintaan kita kepada Tuhan itu lebih meningkat setiap harinya. Dan kita mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.